Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait pembelahan sel materi dari kelas 9 bab 1, yaitu terkait sistem reproduksi pada manusia. Jadi teman-teman, kita awalnya berasal dari sel tunggal bernama zigot loh. Terus bisa jadi seperti sekarang ini karena suatu proses yang bernama pembelahan sel. Nah, untuk itu topik sistem reproduksi kita awali dengan belajar pembelahan sel, mulai dari pengertiannya, tujuannya, dan juga jenis pembelahan sel. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi, pembelahan sel itu merupakan proses membelahnya sel induk menjadi 2 atau lebih anakan. Kenapa sih sel itu harus mengalami pembelahan? Sel mengalami pembelahan itu ada tujuannya loh, yaitu untuk pertumbuhan. Contohnya nih, seperti saat kita masih bayi, lalu tumbuh tinggi dan nambah berat, seperti sekarang ini, karena sel tubuh kita ngebelah dan menjadi tambah banyak loh. Tujuan pembelahan sel berikutnya ada untuk perbaikan atau regenerasi. Contohnya nih, saat kita terluka dan sampai keluar darah, nah segera nih sel-sel di sekitar luka kita itu melakukan pembelahan supaya lukanya itu segera ketutup dan juga supaya tidak terjadi infeksi. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk reproduksi. Pembelahan sel reproduksi itu tujuannya adalah untuk menghasilkan sel kelamin, yaitu sel sperma yang terdapat pada pria dan sel telur yang terdapat pada wanita. Pembentukan sel sperma dan sel telur itu di dalamnya terdapat tahap pembelahan sel ya. Nah, selanjutnya terdapat jenis pembelahan sel. Pembelahan sel yaitu ada 2 nih. Yang pertama itu ada pembelahan secara mitosis dan yang kedua itu pembelahan secara meiosis. Apa sih yang dimaksud dengan mitosis dan meiosis tersebut? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita mulai dulu dari pembelahan secara mitosis. Jadi, pengertian dari mitosis tersebut adalah mitosis merupakan proses membelahnya sel yang menghasilkan sel anak yang identik secara genetik dengan sel induknya. Terjadi di sel somatik atau sel tubuh. Contohnya nih, saat pertumbuhan dan perbaikan sel rusak. Selanjutnya ada tahap pembelahan mitosis. Yang pertama itu duplikasi DNA nuklir terjadi. Nah, di situ nanti kalian bisa lihat terdapat gambaran. Nah, di sana juga terdapat propase. Di propase itu kromatin mengembun, gelendong mitosis berkumpul dan nukleus menghilang. Dan juga di gambar tersebut terdapat metafase, kromosom sejajar di tengah sel yang membelah. Dan terdapat juga anafase. Anafase itu apa sih? Anafase itu kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan pada akhir anafase. Kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan terakhir nih, terdapat telofase. Telofase itu adalah 2 set sel identik baru dihasilkan inti mulai terbentuk di sekitar setiap sel baru. Nah, itu adalah pembahasan terkait pembelahan secara mitosis.
sekarang kita lanjut tentang pembelahan secara meiosis ya. Kita mulai dari pengertian pembelahan meiosis. Jadi, pengertian meiosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anak yang tidak identik secara genetik dengan sel induk karena jumlah kromosom setengah dari kromosom induk. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi pada sel kelamin. Kita lanjut terhadap tahap pembelahan meiosis. Yang pertama yaitu ada meiosis 1. Di sana terdapat gambar terkait pembelahan meiosis. Di sana juga terdapat profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kita bahas satu-satu ya. Profase 1 merupakan tetrad terbentuk kromatid bertukar segmen alel, menghasilkan kombinasi gen yang berbeda. Itu yang terjadi pada profase 1. Selanjutnya metafase 1. Yang terjadi pada metafase 1 itu nukleus menghilang, kromosom sejajar di tengah sel yang membelah serat spindel mulai terbentuk. Selanjutnya anafase 1, yaitu kromosom homolog dibelah dan ditarik ke arah kutub sel yang berlawanan. Dan yang terakhir nih ada telofase 1. Dua set sel non-identik baru dihasilkan. Inti mulai terbentuk di sekitar setiap sel baru. Nah, tadi itu kan meiosis 1. Nah, sekarang itu ada meiosis 2. Di meiosis 2 ini juga sama, terdapat profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kita bahas satu-satu ya. Profase 2, di profase 2 ini terdapat spindel terbentuk kembali di sekitar kromosom setiap sel baru. Nah, sedangkan di metafase 2 itu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya anafase 2, kromatid saudara dibelah dan ditarik ke arah kutub sel yang berlawanan. Yang terakhir nih telofase 2, dua set sel baru yang tidak identik dihasilkan dari setiap sel yang terbagi. Inti mulai terbentuk di sekitar setiap sel baru. Nah, itu adalah penjelasan terkait pembelahan sel meiosis. Selanjutnya, itu ada perbedaan antara mitosis dan meiosis. Kita mulai dari mitosis dulu ya. Di tujuan itu, di mitosis, pertumbuhan sel rusak, perbaikan sel rusak. Tempatnya itu terdapat di sel tubuh. Sel anak yang dihasilkan, jadi mitosis itu menghasilkan dua sel anak identik dengan sel induk diploid atau 2N. Sedangkan meiosis dari tujuannya dulu. Meiosis itu tujuannya mengurangi jumlah kromosom di sel sperma dan sel telur. Tempatnya itu terdapat di sel kelamin. Sedangkan sel anak yang dihasilkan oleh meiosis tersebut yaitu terdapat 4 sel anak yang tidak identik dengan sel induk haploid 2N. Nah, tadi itu merupakan perbedaan antara mitosis dan meiosis. Selanjutnya kita beralih ke penutup. Perlu kita ketahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan
sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, karena penjelasan terkait pembelahan sel sudah berakhir, saya memohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam video tersebut. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih banyak.